pasien datang dengan keluhan nyeri suprapubik. Nah, kita bagi jadi dua lagi. Apakah dia datang dengan demam? Oh ya, ini jangan lupa pakai air kausa. Semua yang kolik renal nanti diagnosanya kolik renal air kausa, misalkan nefrolithiasis kanan atau dextra. Jadi udah dua pakai air kausa ya. Tadi si retensi urin, yang kedua si kolik renal. Oke. Ini sama persis main mapnya dengan itu. Cuma beda lokasi aja. Demam sama tidak demam. Kalau dia dengan demam, ISK bawah kan namanya cystitis. Ini kompetensi 4. Kalau dia tanpa demam berarti kolik kan. Kolik berarti batu lagi. Batunya di bawah nih sekarang. Cuma ada dua. Satu si vesikulitiasis, kompetensi 3. Kemudian uretrolithiasis juga kompetensi 3. Nah, ini udah nggak perlu lagi tambah kata kunci kan, cuma dia satu-satunya yang demamnya kan, nyeri suprapubik, demam langsung sistitis. Nah, sekarang beda vesikulitiasis dengan uretrolithiasis. Ada yang tahu? Jadi misalkan ini buli, ya kan, vesika urinaria, ini uretra. Batunya misalkan di sini. Bisa nggak dia pipis biasanya? Nggak bisa. Itulah penyebab vesikulitiasis. Biasanya dia retensi urin. Nah, uniknya vesikulitiasis ini batunya nggak nancap ke mukosa. Beda sama BPH nanti di sini dia. Nah, jadi karena dia nggak nancap, kalau pasiennya pindah posisi kanan atau kiri, batunya ikut pindah. Jadi kalau dia pindah, batunya ikut pindah, pasiennya bisa pipis. Jadi itu wajib kalian tanya di anamnesis. Jadi kalau vesikulitiasis ini, BAK-nya sempat tersendat, tapi lancar dengan perubahan posisi. Kalau uretrolithiasis, di uretranya ada batu, berarti kalian wajib palpasi penisnya. Nanti teraba benjolan keras, teraba bagian keras di penis. Nah, makanya abang bilang kalau batu itu nggak ada pilihan, ya. Apalagi yang bagian bawah, kalian tetap harus periksa penis, inspeksi dan palpasi. Oke, tutuplah. Nah, sama persis, gak ada yang perlu diubah. Sama persis. Coba patternnya darah rutin, kemudian urinalisa. Yang diubah cuma antibiotik nanti. Coba ya. Kalau dia infeksi nanti hasilnya apa? Leukosituria. Kalau dia batu nanti ada sel darah merah atau eritrosit. Ambil fungsi ginjal. Sama, abang nggak tuliskan lagi. Kemudian kalau dia infeksi leukosit positif, lanjut kultur urin. Nanti dijumpai eko sama persis patternnya. Makanya abang gandeng dia main map. Cuma beda lokasi sama beda diagnosa, sama beda antibiotik nanti. Kita pakai kotri di sini. Oke, jangan lupa minta foto polos abdomen. Foto polos abdomen ini pertanyaan abang untuk melihat vesiko atau melihat uretro? Vesiko lah, kan uretro udah di luar. Uretra kan di uretranya, nampak lagi. Jarang sih nampak. Nah, kalau dia foto polos, apalagi yang lower abdomen, itu masih nampak vesika urinaria. Nah, jadi nanti cara interpretasinya dijumpai gambaran opasitas dengan indentasi ke arah kranial. Nah, sekarang kalian buka catatan yang BPH tadi. Apa abang bilang tadi interpretasinya? Indentasi ke arah caudal. Betul? Nah, nengok ya. Ini kalau dia batunya di vesikulitiasis, indentasinya ke arah kranial. Nah, sekarang kita buktikan. Ini misalkan buli. Oke. Di bawah buli itu ada prostat kalau pada laki-laki kan. Di situ ada uretra. Oke, tadi abang bilang apa? Vesikulitiasis, berarti batunya dibulinya kan? Tadi kayak abang bilang batunya itu melayang, nggak nempel ke bawah. Kalau dia melayang nanti arah atas atau arah bawah? Arah atas, maka indentasinya ke arah kranial, ke arah kepala. Tapi kalau dia BPH, benign prostate hyperplasia, putihnya itu nanti nancap sampai ke bagian mukosa.
Makanya tadi kata kuncinya apa? Indentasi ke arah kaudal. Kaudal itu artinya ekor. Paham? Jadi kalau kalian nengok putih-putih, dan disuruh baca foto, tengok aja putihnya itu melayang di udara atau udah nancep ke bawah. Kalau dia masih melayang di udara itu batunya itu. Apalagi dia bisa merubah posisi tadi kan. Tapi kalau dia udah nancep ke bawah 3,5 itu BPH. Paham ya? Apa filosofi dari indentasi tadi? Oke? Nah, baru masuk kita ke tata laksana. Kalau dia datang dengan sistitis, dia ada obatnya cotrimoxazole. Terus depet lagi. Banyak hasilnya. Cotrimoxazole tab 960 mg nomor 14, abang kasih 2 kali sehari. Oke, kemudian kasih paracetamol jangan lupa. Kalau dia batu sama, tata laksana sama dengan nefrolithiasis. Kalau nggak disuruh resep, nggak usah ngeresep deh. Ya, berarti cukup bilang infus, keterolak, rujuk. Kalau kalian disuruh ngeresep baru asam difenama. Dah selesai. Lanjut kita. Oke. Nah, sekarang pasiennya datang dengan keluhan benjolan di skrotum. Ingat ya, main mapping kamu beda-beda keluhan utamanya. Tadi nyeri skrotum, ya kan? Sekarang ada massa atau benjolan di skrotum beda. Nah, ini ada 3. Pertama varikokel, ini kompetensi 3. Yang kedua adalah hidrokel. Ini kompetensi 2. Kemudian ada spermatokel. Ini kompetensi 2. Jadi yang kemungkinan masuk yang mana sebenarnya? Yang varikokel, karena kompetensinya 3. Kita masuk ke kata kunci. Apa yang mau kita cari? Kalau dia varikokel, ingat aja atlet. Oke, ingat aja atlet. Biasanya dia lari, ya, atlet lari. Kemudian kita akan jumpa nanti benjolan seperti apa? Seperti cacing atau hookworm appearance, ya. Jadi seperti cacing dia. Kemudian kalau dia hidrokel sama spermatokel bedanya apa? Ada yang tahu? Hidrokel itu, ini kan testis nih. Benjolannya terisi air, hidro. Isinya air, murni air. Kalau spermatokel itu karena sperma yang mengeras jadi tumor. Sehingga ini skrotum. Kalau kita palpasi skrotum itu, kalau dia hidrokel, testisnya masih teraba karena kita cuma menembus air. Tapi kalau spermatokel itu kan udah jadi massa. Waktu kita palpasi testisnya, teraba nggak? Nggak teraba lagi. Jadi kata kuncinya adalah kalau dia hidrokel itu testis masih teraba. Kalau dia spermatokel, testis tidak teraba. Kemudian jangan lupa, ini ada pelvis tambahan di sini, ya, transiluminasi. Selain inspeksi dan palpasi skrotum, namanya transiluminasi. Gimana caranya? Center. Ya, center aja. Ini transiluminasinya negatif. Yang mana salah center dari depan? Enggak ya, dari bawah ya. Jadi skrotumnya 2 gini. Center dari bawah gini ya, jangan dari depan. Oke? Ini udah tata laksananya apa bang? Langsung aja rujukin semua. Kita nggak perlu ngasih obat-obat apa-apa. Nah, yang jadi masalah, varikokel ini ada gradingnya nanti. Hidrokel ada gradingnya. Spermatokel dia ada gradingnya. Tapi kalau untuk diosji sejauh ini kalian nggak menentukan sampai sini. Ya, jadi cukup varikokel, hidrokel atau si spermatokel. Berikutnya, pasiennya datang dengan riwayat seks bebas. Oke, riwayat seks bebas. Tapi sekarang dia datang ke kita dengan BAK bernanah.
atau nyeri pada saat BAK. Apa ini kira-kira? Uretritis. Kompetensi 4. Ini beda sama ginek deh. Ginek dulu kita belajar namanya cervicitis kan. Gonore, non gonore. Blok ginek, sekarang kita bloknya blok uro, laki-laki. Maka uretritis kita bagi dua juga, gonore sama non gonore. Kalau dia gonore, kan masih ingat nggak apa kata kuncinya? Sekretnya apa Bang bilang? Purulent, lebih kental dan lebih keruh warnanya. Tapi kalau dia non GO, itu sekretnya lebih jernih. Bang, nggak bisa kali kami bedain dari sekret bang, agak ragu. Kan ada di GNI nanti kan, Diplococcus gram negatif intrasel. Udah santai aja. Jadi yang penting kalian tahu dia bernanah pH-nya. Nah, maka kalian mintalah keranjang sampahnya, minta darah rutin, minta urinalisa. Mungkin nggak di kultur ini? Enggak, kita nggak cari E. coli kan, kita cari seks bebasnya. Berarti kita minta pewarnaan gram untuk mencari Diplococcus gram negatif intrasel. Ada dua kan, kalau dia positif berarti arahnya gono. Oke, kalau dia negatif berarti chlamydia trachomatis non gonore. Kayak mana baca negain diagnosanya? Uretritis gonore, uretritis non gonore. Obatnya kayak mana? Sama dengan yang tadi. Masih ingat nggak apa aja? Azithromycin sama cefixime. Kalau non gonore dia azithromycin aja, ya. Jadi kalau dia yang gonore, cefixime. Apa nggak tulis lagi karena sama. 1 kali 400 mg. Kemudian tambahin double dia. Kalau gonore itu harus double ya. Azithromycin tab 1 dikali 1000 mg. Jangan salah ya, 1000 mg dapat dari mana tadi? Iya, sedianya 500. Kalau belajar di rumah bingung. Gimana caranya? Pokoknya ingat catatan sebelumnya. Yang orkitis tadi, ya kadang ada catatannya berapa azithromycin kan? Nah, kalau dia yang non gonore, berarti kita kasihnya azithromycin aja. Sama. 1 kali 2 tablet aja aku tulis. Nanti kalian belajar di rumah, kalian buat pula sediaan 1000. Ada sediaan 1000 dia. 1 kali 2 tablet. 1 kali 2 tablet. Karena sedianya 500 kan, kita mengejar angka 1000 mg atau 1 gram. Ada berapa main nih? 8 ya? Itu 9. Itu. Ini 10 total. 9 ya? Satu lagi. Baru masuk kita ke nefro ya. Nah ini udah nefro ya dek. Ini masuk nefro 2 biji di sini. Ini penyakit dalam yang atas sih kan. Oke. Nanti abang kasih lah di grup mana nefro mana obro. Nah sekarang pasiennya datang dengan luka pada penis. Oke. Luka pada penis ada pula riwayat seks bebas. Apa nih kira-kira? Nama penyakitnya adalah kankroid kompetensi 4. Lukanya kayak mana bang? Biasanya lukanya nyeri. Kalau ada lukanya nggak nyeri berarti diagnosanya apa? Sifilis. Tapi sifilis masuk di blok dermato nanti, nggak sekarang. Makanya kalau ada luka pada penis itu langsung aja kankroid. Kalian hati-hati deh. Tadi abang juga ada diagnosa seks bebas, tapi ingat BAK bernanah sama nyeri BAK. Tadi juga ada seks bebas, orkitis, tapi nyerinya di skrotum. Ini juga seks bebas, tapi keluhan utamanya luka pada penis. Keluhan utamanya berbeda, jadi jangan salah, oke? Lukanya nyeri, ya udah mintalah penunjang, darah rutin, urinalisa, minta mikroskopis, pewarnaan gram. Apa yang dijumpai di sini? Yang tahu? Apa nama bakterinya? Haemophilus ducreyi. Gambarannya nanti seperti gambaran nih. Ini bulat, bakterinya di pinggir-pinggir nanti. Atau kesannya school of fish. Pernah dengar? School of fish. Ikan. Ya, school of fish. Jadi ikannya ngumpul di sekolah katanya kan. Di satu tempat. Oke? Dan
Nanti cara interpretasi dijumpai gambaran school office, kesan adanya bakteri Haemophilus ducreyi. Dan gitu aja. Obatnya apa? Satu lagi antibiotiknya sama kayak tadi, ciprofloxacin. 2 dikali 500 mg. Karena dia ada nyeri, kasihlah PCT. 3 dikali 500 mg. Ingat kompetensi. Ntar abang cek dulu, masih ada yang kurang. Kalau enggak kita masuk ke nefro.